Oke, halo guys, ketemu lagi nih sama aku. Kali ini Miming mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Jenny Juno. Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin kasih tahu ya kalau video ini mengandung spoiler. Buat kalian yang gak suka sama spoiler boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut alur ceritanya, subscribe dulu biar Mimin semakin semangat buat bikin alur ceritanya. Oke, film dimulai dari pelajar SMP yang bernama Jenny yang sedang buang air kecil di sebuah toilet. Dia terlihat memegang sebuah tespek. Jenny pun terkejut setelah melihat hasil tespeknya positif hamil. Keesokannya dia berangkat ke sekolah dan menemui pacarnya yang bernama Juno. Di situ Jenny mengatakan bahwa dia sedang hamil mengandung anak Juno. Mereka pun seperti kebingungan dan berusaha mengatasi hal tersebut. Jenny pun menjadi murung karena hal tersebut. Begitu pula Juno sampai ia menangis di dalam toilet. Sesudah pulang sekolah, Jenny mencoba menelpon Juno namun tak ada jawaban. Keesokan harinya, Jenny mencoba bertanya kepada Juno karena Jenny merasa Juno telah menjauhi dirinya. Namun Juno berkata, ia tidak menjauhi Jenny, namun Juno sedang memikirkan sebuah cara untuk mengatasi masalah mereka. Jenny pun akhirnya menantang Juno untuk beradu panco dengan syarat yang kalah harus mengikuti keputusan yang menang. Di saat mereka beradu panco, Jenny bercerita betapa ia mencintainya. Karena perkataan Jenny, Juno pun luluh dan ia pun mengalah. Karena Jenny yang menang, Jenny meminta Juno untuk selalu ada di sampingnya, dimanapun ia berada. Juno pun menunjukkan bahwa ia mencintai Jenny dengan menulis di halaman sekolah bahwa Juno mencintai Jenny. Melihat hal tersebut, satu sekolahan pun jadi heboh. Begitu pula Jenny yang mengetahui hal tersebut. Mereka pun mengambil keputusan untuk mempertahankan bayinya yang ada di dalam kandungan dan memilih jadi orang tua walaupun umur mereka masih bocil. Bocil punya anak, berarti anak beranak-anak ya? Gimana sih ngomongnya yang bener? Mimin bingung deh. Tulis di kolom komentar ya. Saat di sekolahan, Jenny melihat teman-temannya yang sedang makan pizza. Hal ini menjadikan Jenny ngiler. Duh, kasihan nih kalau nggak kesampaian makan pizza, ntar dedenya ileran. Tapi akhirnya sepulang sekolah, Juno mengajak Jenny makan pizza di sebuah restoran. Dan terlihat hubungan mereka yang semakin mesra. Jenny mulai teringat saat mereka pertama bertemu. Juno yang pada saat itu merupakan siswa baru di sekolahnya yang menjadi idaman para cewek-cewek karena ketampanannya dan kepandaiannya dalam berolahraga. Dari sinilah awal mula mereka kenal dan berpacaran. Juno pun berusaha untuk menjadi ayah yang baik bagi anaknya nanti. Pada saat tengah malam, Jenny menyidam hati sapi. Dan akhirnya Juno langsung pergi membelikan hati sapi untuk sang pacar yang lagi nyidam. So sweetnya ya, coba Mimin dikituin. Juno juga selalu membawa buah-buahan saat dia ke sekolah agar menjaga nutrisi bagi Jenny dan anaknya. Mereka menjadikan teman-temannya iri dengan keromantisannya. Ketika di sekolah, mereka sedang mempelajari tentang alat reproduksi. Di tengah-tengah pelajaran, sang guru menanyakan ke murid-muridnya, apakah ada yang sudah pernah melakukan senam 5 jari? Terlihat ada satu murid yang mengacungkan jari, yang berarti dia pernah melakukannya. Guru itu menjelaskan kalau hal itu lebih baik dibandingkan menyentuh wanita yang bukan istrinya. Betul juga ya bu guru ini. Dan sekali lagi gurunya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ternyata hampir semua murid mengacungkan jarinya. Ketika pulang sekolah, Jenny ingin makan yang asam-asam. Juno pun langsung mengabulkan keinginan Jenny. Terlihat kalau Juno itu sayang banget ya sama Jenny. Saat di rumah, Juno menguping percakapan antara ayah dan ibunya yang berencana akan membuat adik untuk Juno. Juno di sini langsung berpikir jika dia memiliki adik, pasti umur anaknya lebih tua daripada adiknya. Juno mengira kalau hal itu sampai terjadi, itu akan merusak pohon keluarga mereka.
Akhirnya Juno berusaha menghentikan orang tuanya yang akan melakukan enak-enak. Duh, nakal banget ya si Juno. Jadi gagal deh. Keesokan harinya, karena Jenny yang sedang sakit, akhirnya dia tidak masuk sekolah. Lalu Juno datang untuk menjenguk Jenny dan mengajaknya ke rumah sakit. Tapi Jenny menolak karena kalau ke rumah sakit pasti rahasia kehamilannya akan ketahuan. Lagi-lagi pas orang tua Juno mau enak-enak, dia datang untuk mengganggunya. Hal tersebut menjadikan ayahnya murka. Terlihat Jenny sedang menelpon Juno untuk memberitahukan keadaannya yang sudah mulai membaik. Dan Juno pun nampaknya senang mendengar hal tersebut. Ketika di sekolah, Jenny melihat Juno yang sedang membawa papan tulis. Namun tiba-tiba datang seorang cewek yang ingin menggoda Juno. Teman-teman Jenny datang untuk memanas-manasi Jenny bahwa Juno lagi bercipika-cipikok sama cewek itu. Sontak Jenny langsung marah sama cewek itu dan langsung bertengkar dengan wanita itu. Tapi untungnya Juno di sini datang untuk melerainya karena Juno mengkhawatirkan kondisi bayi yang ada di kandungan Jenny. Udah tahu hamilin anak orang, masih cipikak-cipikok lagi sama yang lain. Dasar cowok, nggak mau lihat barang nganggur. Mereka akhirnya pergi ke tempat untuk ibu hamil dan mereka berlatih untuk senam kehamilan. Mereka berdua selalu bersama di mana saja, yang membuat hubungan mereka semakin hangat. Sampai suatu hari mereka pergi ke sebuah danau dan menaiki perahu untuk menyeberangi danau itu. Dan akhirnya mereka sampai di sebuah pulau buatan di tengah danau. Tapi sayangnya tali pengikat perahu mereka lepas dan membuat perahunya menjauh. Mereka mencoba menghubungi seseorang untuk menolong mereka. Ternyata di situ tidak ada sinyal yang mengakibatkan HP-nya tidak bisa dipakai. Alhasil, mereka hanya bisa berdiam diri di tengah danau sampai langit gelap. Untung saja ada seseorang yang datang untuk menolong mereka. Lalu orang itu membawa mereka pulang. Sampainya di rumah, Jenny langsung dimarahin sama ibunya karena dia telat pulang ke rumah. Hari demi hari, ternyata perut Jenny semakin membesar. Dan hal itu diketahui oleh kakak Jenny. Kakak Jenny curiga karena perut Jenny yang semakin membesar. Akhirnya, Jenny mengaku dan bercerita kepada kakaknya apa yang sebenarnya terjadi. Jenny ngomong kalau dia lagi hamil dan meminta kakaknya untuk tidak memberitahukan kepada ibunya sebelum Jenny ngomong sendiri ke ibunya. Di sini kakaknya terlihat sangat shock mendengar hal tersebut. Jenny menelpon Juno untuk memberitahu bahwa kehamilannya sudah diketahui oleh orang lain. Keesokan harinya, Juno datang ke rumah Jenny. Dengan keberanian Juno, akhirnya dia ngomong ke ibu Jenny kalau Jenny lagi hamil mengandung anaknya dan memberitahukan kalau usia kandungannya sudah mencapai 6 bulan. Tapi di sini ibu Jenny tidak percaya. Untung ada kakak Jenny yang datang dan menjelaskan bahwa apa yang terjadi itu benar. Ibunya terlihat sangat syok. Kemudian ibu Jenny mengajak Jenny ke dokter kandungan untuk mengecek kandungan Jenny. Saat pulang dari dokter kandungan, ibu Jenny terlihat sangat marah dan langsung menampar Juno. Kasian banget ya si Juno ditampar. Tapi yang namanya ibu pasti marah lah dengar kebegituan. Saat pulang ke rumah, Juno menemui ibunya dan berbicara kalau pacarnya sedang hamil mengandung anaknya dan meminta ibunya untuk memberitahukan kepada ayahnya. Saat ayah Juno mengetahui hal tersebut, dia langsung begitu marah dan menghampiri Juno yang berada di kamar. Lalu langsung memukul Juno yang berada di bawah selimut. Tetapi malahan tangan ayah Juno yang kesakitan karena Juno telah membentengi badannya dengan menggunakan helm. Keesokan harinya saat di sekolah, Juno memberitahukan kepada teman-temannya bahwa Jenny telah mengandung anaknya.
Teman-temannya tidak menyangka karena di umur seperti mereka, Juno sudah berani melakukan hal tersebut. Saat sampai rumah, ibunya sangat marah karena ibunya menemukan koleksi-koleksi majalah dewasa milik Juno. Akhirnya Juno dan Jenny mempertemukan kedua orang tua mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Orang tua Juno setuju kalau mereka berdua menikah. Tetapi orang tua Jenny hanya setuju kalau Jenny harus mempertahankan kandungannya dan berencana untuk mengirim Jenny ke tempat kakaknya yang ada di Amerika agar kakaknya yang merawat anak itu. Tetapi Jenny tidak setuju dengan keputusan ibunya tersebut dan mengancam akan bunuh diri jika dia dikirim ke Amerika. Namun ibu Jenny tidak memperdulikan ancaman tersebut. Akhirnya mereka berdua menikah dengan dibantu oleh teman-teman sekolah mereka. Walaupun tidak mewah dan terlihat seperti acara ulang tahun dan tidak didampingi oleh orang tua mereka masing-masing, tapi itu semua tidak mengurangi rasa bahagia mereka. Sampai Juno diberitahu oleh teman-temannya bahwa Jenny akan dikirim ke Amerika. Namun tidak ada satupun dari mereka yang dapat menghubungi Jenny. Juno pun selalu menunggu di depan rumah Jenny. Ibu Jenny yang mengetahui hal tersebut akhirnya menelpon ayah Juno untuk menjemput Juno. Sampai akhirnya Juno bertemu kakak Jenny yang memberitahukan bahwa Jenny berada di villa. Juno pun langsung bergegas naik taksi untuk menemui Jenny yang berada di villa. Tetapi di tengah perjalanan, sang supir taksi tersebut kebelet pipis. Di saat yang sama, Juno melihat mobil Jenny yang sedang pergi menuju bandara untuk pergi ke Amerika. Akhirnya Juno meminta supir tersebut untuk mengikuti mobil Jenny dan mengatakan kepada supir taksi tersebut bahwa di dalam mobil itu ada wanita hamil yang sedang diculik. Mendengar hal tersebut, sang supir taksi langsung menghubungi teman-temannya untuk membantu mengejar mobil Jenny. Satu persatu teman supir taksi tersebut berangkat untuk mengejar mobil Jenny. Dan akhirnya mobil yang membawa Jenny tersebut terkepung oleh para pasukan supir taksi. Karena informasi yang diberikan Juno kalau mobil tersebut membawa wanita hamil yang sedang diculik, terjadilah pertikaian kecil di situ. Juno pun langsung menghampiri Jenny. Tapi tiba-tiba di situ air ketuban Jenny pecah. Lalu Jenny akhirnya tidak jadi dikirim ke Amerika. Dan Jenny pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Kelahiran bayi tersebut akhirnya disambut dengan gembira oleh keluarga masing-masing dan teman-teman mereka. Jenny dan Juno pun masih melanjutkan sekolah. Lalu bayi mereka dirawat oleh ibu Jenny. Dan kebahagiaan pun dirasakan oleh mereka semua. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Bila kalian suka sama videonya, boleh banget ya klik tombol like. Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.